Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita kembali lagi duduk bermajelis ilmu setelah musim-musim kebaikan berlalu. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu hingga kematian. Maka penopang atau penunjang utama ubudiyah adalah thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Karena dengannya kita akan termotivasi, karena dengannya kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Maka Rasulullah SAW hanya diperintahkan untuk menambah ilmu, tidak dengan yang lainnya. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu. Tidak ada cara untuk meraih ilmu kecuali dengan belajar. Karena para nabi tidak mewarisi harta, yang dia warisi adalah ilmu. Nah, sekarang kita sudah di surah Asy-Syams, di mana di awal-awal Ramadan kita telah mengkaji tafsir surah Al-Fajr dan surah Al-Balad. Surah Asy-Syams ini adalah Makkiyah. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk teguran, peringatan bagi orang-orang musyrik yang menolak, mengingkari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir surah ini juga disebutkan kisah di mana kaum Tsamud yang Allah utus Nabi Saleh alaihi salam kepadanya pun mengingkari dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Dan ini sama-sama apa Pak? Sama-sama berada di Saudi Arabia. Karena kaum Tsamud ini berkembang di di daerah Al-Ula. Kalau Bapak pernah ke Madinah, ada di atas sana, bagian sana tuh namanya daerah Al-Ula. Nah, disitulah dulunya kaum Tsamud. Ini adalah bangsa Arab yang sudah punah. Karena Nabi yang diutus dari kalangan bangsa Arab itu hanya 4. Nabi Saleh, kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Syuaib, dan Ismail kalau nggak salah. Karena Ismail ini adalah di bangsa Arab. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan wasyamsi waduhaha. Karena kebiasaan orang Arab, tak kala ingin menyampaikan sesuatu yang penting, maka dia awali dengan apa Pak? Dengan sumpah. Nah, di sini Allah bersumpah dengan apa? Dengan makhluknya, yaitu matahari. Kita tahu bahwa matahari ini begitu banyak manfaatnya bagi manusia. Apakah manfaat yang sifatnya maknawi ataukah hissi? Manfaat maknawinya Pak adalah ketika dia muncul dari arah mana Pak? Bagi kita di sini dari arah utara ya. Dan tenggelam di arah timur, di arah barat, itu mengingatkan kita tentang akhirat. Ketika matahari muncul Pak, kemudian mengeluarkan hawa panasnya, cahaya panasnya, itu mengingatkan kita tentang akhirat. Karena nanti hanya matahari yang tersisa di padang mahsyar, yang didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil, sehingga manusia mengucurkan keringat yang banyak. Demikian juga ketika makin naik, makin sangat panasnya,
itu akan mengingatkan kita juga apa? Panasnya neraka jahanam. Maka di waktu seperti ini kita disunnahkan sholat duha. Sholat apa? Sholat duha. Ini adalah sholat al-awwabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena diingatkan oleh matahari. Diingatkan oleh matahari tadi. Akhirnya dia menegakkan sholat. Adapun tentang sholat syuruk, ini para ulama berselisih pendapat tentangnya, tentang hadis yang datang. Yang lebih kuat bahwa hadis tentang sholat syuruk itu dhaif, lemah. Karena kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya setelah selesai sholat subuh Pak, itu zikir sampai muncul matahari, kemudian setelah itu mereka bubar. Adapun yang mau mengerjakan sholat duha di awal waktu silakan. Adapun sholat syuruk yang keutamaannya disebutkan dalam hadis itu setara dengan apa? Dengan haji sempurna. Ini adalah dhaif. Allah berfirman wasyamsi waduhaha. Kita sudah sebutkan tadi tentang keutamaan matahari dari sisi maknawi. Adapun dari sisi hissi yang kita bisa rasakan, itu banyak sekali Pak. Kalau kita berjemur, anak-anak kita berjemur, itu akan memberikan vitamin ke dalam tubuh kita, menyegarkan kita, menguatkan kita. Demikian juga kita bisa mengambil sumber energi dari matahari. Apa itu Pak? Pembangkit listrik tenaga surya, tenaga matahari. Dan hewan-hewan juga demikian, tumbuh-tumbuhan mengambil manfaat dari kemunculan matahari ini. Wal qamari idza talaha. Dan demi qamar apabila mengiringinya. Jadi qamar itu disebut qamar kalau sudah Pak, sudah bercahaya terang. Mulai dari tanggal berapa itu? Tanggal 13, 14, 15. Ini disebut dengan apa? Dengan qamar. Adapun sebelum-sebelumnya disebut dengan hilal. Tapi ingat bahwa cahaya bulan ini itu isti'arah, meminjam dari cahaya matahari. Sehingga dia tidak punya cahaya sendiri. Tidak punya Bapak, tidak punya cahaya sendiri. Nah, kapan dia bercahaya? Ketika matahari tenggelam. Makanya dia disebut apa? Cahayanya itu talaha, mengiringi matahari. Ketika matahari itu terbenam, barulah dia punya cahaya. Maka Bapak tidak bisa melihat hilal, qamar kalau matahari belum tenggelam. Penentuan tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Dzulqa'dah dan yang lainnya itu kalau apa Pak? Kalau matahari tenggelam. Kalau mataharinya belum tenggelam terus ada yang lihat hilal, maka ini pasti apa? Pasti bohongnya. Karena hilal itu akan kelihatan cahayanya kalau matahari sudah tenggelam. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila jallah. Jallah ini dalam bahasa Arab Pak menampakkan sisi terangnya. Menunjukkan bahwa terangnya siang itu tidak ada kaitannya dengan matahari. Kalau sekiranya matahari tidak muncul, maka siang tetap apa? Mengeluarkan cahaya.
mengeluarkan cahayanya. Bapak bisa melihat rumah teman yang lain ketika apa? Ketika nahar itu sudah muncul. Mulai kapan munculnya nahar ini, Pak? Kelihatan itu di saat apa? Di saat waktu subuh sudah datang. Ketika cahaya putih memanjang ke kiri kanan, kemudian setelah itu menyebar ke seluruh alam cahaya putih tersebut. Ini adalah awalun nahar. Paham? Coba lihat. Sudah kelihatan mataharinya masih jauh, belum muncul. Mataharinya muncul itu ditandai dengan apa? Dengan adanya cahaya kuning. Meskipun matahari tidak muncul, maka siang itu mengeluarkan cahayanya sendiri. Wallaili idza yakshaha, dan demi malam apabila menutupi. Apa yang dia tutupi ini? Dia menutupi siang. Sehingga apa? Cahaya siang tidak ada, tinggallah kegelapan. Seandainya kita tidak menggunakan penerangan dengan lampu, Pak, maka bumi ini akan gelap. Dengan apa? Dengan sebab hadirnya malam. Karena malam itu menutup apa? Menutup siang. Hanya saja para ulama berselisih, yang mana yang duluan diciptakan? Apakah nahar ataukah lail? Maka yang benar, yang pertama diciptakan adalah lail. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Pak, selama 6 masa. 2 hari untuk penciptaan bumi, 7 lapisnya itu. 2 hari juga untuk penciptaan langit dan 7 lapisnya itu. Kemudian apa yang ada di antara keduanya, ini selama 2 hari. Kemudian setelah itu Allah bersemayam di atas arsy. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah istirahat, capek setelah menciptakan alam semesta. Sehingga mereka menganggap bahwa Allah istirahat di hari Sabtu. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini mulai dari hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis, kemudian Jumat. Nah, hari Sabtunya Allah bersemayam di atas arsy. Sementara kata Allah, wa ma massana min lugub, kami tidak dihinggapi rasa lelah sedikit pun dari menciptakan alam semesta ini. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya, serta bangunannya yang begitu indah, diciptakan oleh Allah, ditegakkan oleh Allah tanpa tiang. Penciptaan yang luar biasa. Ya Allah, bandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha, apakah kalian lebih sulit penciptaannya daripada langit? Maka jawabannya apa, Pak? Langit lebih sulit. Karena langit ditinggikan oleh Allah tanpa ada penyangga sedikit pun. Tanpa ada penyangga sedikit. Wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Pak. Allah jadikan bumi ini terhampar seperti karpet. Karpet itu kan terhampar ya. Dia akan menyesuaikan tempat yang akan dia duduki. Kalau tempatnya itu berdugul-dugul gitu, dia akan seperti itu. Begitulah kondisi bumi.
Tidak semuanya rata. Ada yang berbukit-bukit, ada yang bergunung-gunung dan seterusnya. Ada yang berbatu-batuan, ada yang berpasir-pasir. Tapi semuanya terhampar seperti layaknya karpet agar manusia mudah untuk berdiam di dalamnya. Karena Allah hanya menjadikan bumi ini hanya satu planet dari planet-planet yang lain yang bisa dihuni. Tidak ada planet-planet yang lain yang bisa dihuni oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat, Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai apa? Sebagai tempat yang cukup bagi orang yang hidup maupun orang yang mati. Maka jangan pernah terpikir mau tinggal di planet Mars atau di planet apa gitu. Nggak ada kehidupan di sana, Pak. Saya dengar di YouTube itu ada insinyur dari Indonesia mau merancang, mau membuat perumahan di planet Mars. Maka rancangannya, angan-angannya sia-sia. Karena planet-planet yang di luar sana itu tidak layak untuk menjadi hunian manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan kesempurnaannya. Namanya jiwa, Pak, itu tersusun dari dua faktor inti. Apa itu? Jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Nah, kalau ruh ini hilang dari jasad, maka jasad ini namanya mayit. Jasad ini namanya mayit. Kalau sudah digabungkan dengan ruh, maka disebut dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu. Tapi jiwa manusia ini karena dia disebut dengan nafsun, Allah Subhanahu wa taala nanti bekali dengan sesuatu yang mengantarkan ke sana. Apa itu? Fujur dan ketakwaan. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad kita dan meniupkan ruh ke dalam jasad kita, maka setelah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini pelajaran besar bagi kita, Pak, bahwa manusia itu punya potensi untuk berbuat keburukan, pengkhianatan, kejahatan, dan punya juga potensi melakukan kebaikan. Karena ini adalah bekal yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Maka jangan heran kok ada ustadz yang main narkoba, ada ustadz yang main musik, ada ustadz yang begini dan begitu. Kenapa Bapak nggak perlu heran? Karena ustadz itu adalah manusia. Dia ada potensi dalam dirinya untuk melakukan kejahatan. Jangan Anda mensucikan manusia itu dari hal-hal yang tidak mungkin dia lakukan. Jangan seperti orang musyrik yang menganggap orang itu harus begini dan begitu. Nabi itu harus begini, harus bersifat malaikat. Paham? Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami mengutus rasul dari kalangan malaikat, maka kami akan jadikan dia seperti manusia juga. Paham? Yang dia bisa ada potensi melakukan kebaikan dan keburukan. Nah, jadi setiap jiwa, Pak, apakah dia itu orang Arab, orang Ajam, orang Indonesia, orang apa saja dia,
yang namanya dia bergelar manusia, pastilah dia tidak keluar dari dua hal ini, kefajiran dan ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan fajir itu, Pak? Fajir itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas. Dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Fujur. Adapun takwa adalah mereka yang senantiasa berhati-hati dalam berbuat, dalam berkata, dalam bersikap, semua penuh dengan kehati-hatian. Itulah hakikat dari apa? Dari takwa. Nah, kalau lawannya adalah fujur, yaitu mereka tidak memperhitungkan setiap ucapan, setiap perbuatannya, sehingga apa? Dia melampaui batas. Cuman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah, sungguh bahagialah orang-orang yang tazkiyatun nafas, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celakalah orang yang mengotori jiwanya. Dua ayat ini, Pak, kaitan eratnya itu dengan sebelumnya. Apa kaitannya? Kaitannya adalah tazkiyatun nafas, pensucian jiwa itu hanya dengan takwa, dan pengotoran jiwa itu hanya dengan fujur. Paham? Ini kaitannya. Jadi nggak perlu Anda cari-cari bagaimana caranya mensucikan jiwa. Anda cukup melakukan ibadah, dan ibadah yang tertinggi adalah tauhid. Anda lakukan itu, maka Anda sudah mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa Anda dari kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Jadi nggak perlu melakukan apa? Semedi-semedi atau bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada tuntunannya. Karena itu akan mengotori jiwa Anda. Anda di Jawa itu, Pak, sampai sudah 11 tahun sekarang dia apa? Bertapa untuk mensucikan jiwanya. Kukunya, kumisnya, rambutnya sampai sampai ke lantai sudah. 11 tahun bertapa. Maka ini pada hakikatnya dia mengotori jiwanya. Bukan apa? Bukan membersihkan jiwanya. Karena cara seperti ini tidak pernah diajarkan di dalam agama kita. Ini cara-cara Hindu, cara-cara Buddha. Itu dengan apa? Dengan melakukan semedi, tapa, berdiam diri. Sementara dalam agama kita, mensucikan jiwa itu cukup melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Sebaliknya mengotori jiwa, yaitu dengan apa? Dengan melakukan pelanggaran dan meninggalkan perintah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi seseorang itu, Pak, akan berjalan pada kehidupan seperti ini. Kadang kadang dia bersih jiwanya, kadang juga kotor, dan seterusnya seperti itu. Yang tercela adalah kalau dia sampai keluar, sehingga lebih dominan kepada tadsiyatun nafs, lebih dominan kepada pengotoran jiwa. Paham? Adapun pensucian jiwa terus menerus, sehingga dia tidak pernah melakukan kotoran yang menyebabkan jiwanya kotor, ini nggak ada. Pasti orang itu, Pak, di masa-masa hidupnya melakukan kesalahan. Tidak ada yang maksum,
Paham? Tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Cuma orang yang baik adalah mereka yang segera kembali apabila tergelincir, terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi setiap kemaksiatan kecil atau besar itu adalah bentuk pengotoran jiwa. Karena kalau kita melakukan kemaksiatan, Pak, maka Allah akan memberikan nuktatul sauda, akan memberikan titik hitam di dalam hati kita. Makin banyak kita lakukan kemaksiatan, makin banyak pula noda hitam. Makanya Hajar Aswad itu dulunya adalah Hajar Abyad, bukan Hajar Aswad. Dia bisa menghitam seperti itu karena dampak kotoran manusia, dampak dosa-dosa manusia. Coba lihat, Pak, batu saja bisa apa? Bisa hitam dengan dosa, apalagi hati manusia. Dan teman-teman yang kaum muslimin yang pergi umroh melakukan tawaf, sikat sana, sikut sana, untuk apa? Untuk dapat mencium Hajar Aswad. Ini pada hakikatnya apa? Mengotori jiwanya dia, membuat hitam di dalam hatinya. Karena tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Anda bisa menciumnya dengan mudah tanpa menyakiti yang lain, maka silakan. Kalau enggak, dengan tongkat. Kalau enggak, cukup dengan isyarat, melambaikan tangan. Enggak perlu harus harus maksain sehingga menyakiti orang lain. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innaka lahajarun la tanfa'u wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltu. Wahai Hajar Aswad, sesungguhnya engkau hanya sekedar batu biasa, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan juga mudarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak mau menciummu. Ada nggak kira-kira, Pak, yang seperti itu? Kalau lagi umroh atau lagi haji gitu, punya keyakinan seperti itu. Itu Hajar Aswad. Bagaimana dengan dinding Ka'bah, dengan kiswa Ka'bah? Maka tentunya akidah yang benar meyakini bahwa dinding Ka'bah, kiswa Ka'bah itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Karena banyak juga kalangan kaum muslimin dari Indonesia rela-rela mencuri, menggunting untuk dijadikan jimat, dan yang lainnya diyakini ada keberkahan di sana. Ini adalah keyakinan yang merusak, yang bisa berujung pada kesyirikan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan contoh bagaimana bentuk pengotoran jiwa yang dilakukan oleh kaum Samud. Yaitu apa? Kadzabat Samudu bitagwaha. Kaum Samud telah mendustakan. Siapa yang dia dustakan? Yang dia dustakan adalah Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud ini, Pak, adalah mereka yang punya keahlian memahat batu-batu. Karena mereka tinggal di lingkungan yang banyak batu-batu besar. Punya keahlian memahat batu yang mereka jadikan tempat tinggal. Nah, mereka berkata kepada Nabi Saleh, kami mau beriman kepadamu wahai Nabi Saleh, kalau engkau bisa mengeluarkan dari batu ini seekor onta yang nanti akan mengeluarkan anak, kemudian mengeluarkan susu yang banyak kami minum. Akhirnya Nabi Saleh berdoa kepada Allah,
agar memenuhi apa yang mereka minta. Akhirnya Allah mengeluarkan apa? Onta betina dari apa? Dari batu tersebut. Nah, kemudian mereka juga tetap tidak beriman. Yang istimewa dari onta ini adalah onta ini nanti Pak akan memberikan air susu kepada penduduk-penduduk kaum Samud. Dengan syarat mereka onta ini diberikan jatah juga minum di sumur tersebut. Sehingga terjadilah kesepakatan sehari jatah onta, sehari jatah kaum Samud minum di sumur tersebut. Si onta ini datang ke penduduk kaum Samud. Untuk apa? Untuk menawarkan diri agar susunya diperah. Tapi mereka tetap ingkar, nggak mau si onta itu punya jatah minum. Akhirnya mereka bersepakat mengutus seseorang untuk apa? Untuk membunuh idim ba'ats ashqaha. Baru masih belakang begini. Hatikan aja dulu kali. Idzin ba'atsa ashqaha. Akala dia mengutus orang yang paling celaka. Untuk apa? Untuk membunuh onta tersebut. Faqala lahum Rasulullah. Lantas Rasul Saleh alaihi salam berkata kepada mereka, mengingatkan bahwa ini adalah onta yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Onta yang kalian minta sendiri. Demikian juga air susu yang kalian perah, yang kalian minum. Ini sebenarnya mengingatkan tentang nikmat. Jangan engkau balas kenikmatan itu dengan apa? Dengan azab. Jangan engkau tukar kenikmatan itu dengan apa? Dengan azab. Fakadzabuhu. Lantas mereka tetap mendustakan. Enggak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Fa'aqaruha. Coba lihat Pak di sini. Lafadznya itu dengan apa? Dengan aqaruh. Jadi cara mematikan hewan itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah uduhiyah. Uduhiyah ini khusus onta. Dengan cara apa? Dia disembelih dengan posisi berdiri. Kemudian diiris disembelih bagian bawahnya. Leher onta kan panjang ya. Maka bagian bawahnya. Ini namanya uduhiyah atau nahrun. Disembelih bagian bawahnya. Kalau yang kedua adalah dzabhun atau menyembelih. Dzabh. Ini bagian atas. Ini berlaku pada apa? Pada sapi dan kambing. Kalau nahar itu onta. Kalau dzabh itu dengan disembelih bagian atas. Yang terpenting apa? Urat pernapasannya, urat 2 lehernya sini, kemudian saluran pernapasannya, saluran makanannya putus, selesai. Nah, akor ini cara yang terakhir. Gimana Pak? Kalau sekiranya kita menyembelih sapi gitu ya,
Kemudian qadarullah sapinya ini berdiri, ngamuk. Maka kita ambil mungkin balok 55 ulin gitu, kita pukul kepalanya. Atau kita ambil batu, kita lemparin. Nah, ini namanya akor. Yaitu mematikan hewan dengan cara tidak disembelih. Tapi dengan cara apa? Dipukul. Dipukul badannya, dipukul kepalanya. Ini namanya apa, Pak? Akor. Ini dibolehkan kalau sekiranya cara yang pertama, cara yang kedua nggak bisa. Anda kira-kira di sini pernah seperti lagi sedang menyembelih gitu berdiri, sapinya ngamuk. Nah, ini cara yang ketiga. Dulu anak tahun 2011 gitu di depan anak saya itu nyembelih, pisaunya nggak tajam. Ini kok nggak luka-luka ini lehernya. Akhirnya sapinya berdiri, ngamuk gitu, lari. Akhirnya apa? Ditangkap sama jagat. Nah, kalau nggak bisa ditangkap lagi, Pak, cara terakhir adalah dipukul kepalanya atau badannya sehingga dia tewas. Dan ini nanti halal dagingnya. Paham? Kalau Bapak langsung menggunakan metode ini, dagingnya apa? Haram. Paham? Karena bukan dalam keadaan darurat. Jadi coba bayangkan bagaimana mereka membunuh onta Nabi Soleh alaihi salam. Dengan cara apa? Dilempari batu, dipukul dan lain-lain. Bukan dengan cara disembelih. Disiksa habis-habisan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu setelah itu Allah mengazab mereka yang menyebabkan mereka meninggal. Wala yakhafu uqobaha. Dan Allah tidak takut akibat tindakan yang dia lakukan. Nah, ini akhir dari tafsir surah Asy-Syams. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan. Apa, Pak? Ditabrak. Iya, bisa juga itu ditabrak. Kalau sekiranya muter-muter sana dia ambil mobil mungkin tabrakin gitu. Kalau langsung mati di tempat, alhamdulillah, Pak, halal. Tapi kalau sekiranya masih bernapas gitu, ambil pisau disembelih. Iya. Bekal yang ada pada dirinya, bekal potensi yang ada pada dirinya yang dibekali oleh Allah. Kalau semuanya takwa saja dibekali, Pak, ini nanti kayak malaikat kan. Tapi kalau dibekali hanya fujur saja, ini kayak iblis, kayak setan. Tapi manusia, istimewanya manusia itu berada pada takwa dan fujur. Kenapa disebut fujur lebih dahulu? Karena ini yang lebih banyak pada diri manusia. Sehingga untuk melakukan ketakwaan itu usaha yang keras. Usaha yang keras. Iya, usaha manusia, terus pertolongan dari Allah juga, bantuan dari Allah. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.